waktu sementara marah itu ibu berdoa ya Pak? Dia berdoa. Bayangkan rahangnya sampai geser, dia berdoa buat kita. Udah dipukul tetap berdoa. Dia berdoa. Sementara kita ada marah-marah, dia berdoa. Tuhan ampuni ini. Ampuni dia Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan. Pondok Cerita. Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Susi Suryani. Tentunya dalam program podcast kita kali ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Pondok Cerita. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami di studio seorang narasumber yang luar biasa, yang sangat memberkati, yang akan memberkati kita di sore hari ini buat teman-teman Sobat Pondok Cerita. Oke, kita sambut saja narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Petra Wendy Dona Pantau SPDK. Halo Pak Wendy. Halo. Selamat Ralat datang sedikit, Pak. Doni. Oh, yang akrab biasanya Pak Doni atau Petra? Akrabnya panggil saja Pak Petra. Pak Petra, oke. Senang sekali Pak boleh hadir di studio mini Pondok Cerita kali ini. Apa kabar Pak? Pastinya luar biasa. Pasti luar saya biasa, juga sangat amin. bersyukur kalau saya pun dapat diundang ke tempat ini. Saya percaya banyak berkat-berkat Tuhan yang akan mengalir dari tempat ini. Iya, luar biasa sudah ada di tempat sini bersama kami. Oke, kalau tadi Pak sudah sedikit perkenalan dengan Susi, tapi dari teman-teman Sobat Pondok Cerita mungkin belum kenal, belum tahu nama lengkapnya, latar belakangnya, tinggal di mana. Saya persilakan, boleh perkenalkan singkat. Ya, makasih. Ya, perkenalkan singkat saja. Nama saya Petra Wendy Doni Pantau. Dan saya sebenarnya ya boleh dikata orang biasa-biasa saja, lahir di keluarga yang biasa, sederhana. Asli Bitung Pak tuh? Asli saya sebenarnya kalau Pantau itu dari Minahasa. Oh iya betul, Minahasa Pantau. Dari Tombasian, kawan itu orang tua saya dari Tombasian, ayah saya, sedangkan ibu saya famnya Rorong, tapi agak ada blasteran sedikit. Jadi yang kelihatan dari perawakan. Jadi keluarga saya itu saya mempunyai ada 2 orang adik. Kita yang paling tua di keluarga kita, yang paling tua. Jadi memang keluarga dulu punya harapan besar. Biasanya anak yang tua itu ujung tombak. Sebelumnya tinggal di Minahasa atau sampai di Bitung bagaimana Pak? Jadi begini, waktu itu tahun-tahun ya 70-an orang tua saja ke Manado, ada kerja di Manado, akhirnya setidaknya orang satu keluarga itu langsung pindah ke Manado. Jadi kita besar di Manado, umur 5 tahun kita sudah di Manado sampai kita menikah Manado. Tapi di Bitung, kita di Bitung tahun 96. 20-an tahun ya Pak. Karena menikah di Bitung. Dengan orang Bitung. Gitu. Wow. Iya. Jadi kalau latar belakang saya memang ya kalau mau lihat sekarang ada DP orang bilang embel-embelnya pendeta, tapi kalau mau lihat latar belakang dulu jauh sekali. Karena dari masa muda aja itu enggak benar kita. Masalahnya kita memang orang Kristen. Ini orang Kristen ini. Sudah Kristen ya. Sudah Kristen dari kecil sudah Kristen. Tetapi kekristenannya bukan Kristen yang sesungguhnya. Bagaimana itu Pak, Kristen sesungguhnya dan yang bukan sesungguhnya itu seperti apa? Iya. Jadi memang hidup itu cuman yang penting nama orang Kristen. Memang Kristen, tetapi mengalami Tuhan dan merasakan Tuhan itu enggak ada. Itu yang saya katakan bukan sesungguhnya. Nanti akhir-akhir yang kita datang pada pertobatan sungguh baru ada rasa, oh ternyata kita ini orang Kristen, ini pengikut Kristus yang sebenarnya. Jadi waktu SMA jangankan ini, kalau sekarang sebut pendeta itu luar biasa. Waktu zaman sekolah kita dulu sekolah di yayasan Kristen juga di YPKM Manado. Ini yayasan Kristen, tetapi bayangkan suruh berdoa saja kita tidak mau. Pernah ini pengalaman waktu di sekolah, pernah suruh berdoa, ini kita kok termasuk anak yang sedikit badung. Agak nakal-nakal sedikit, tidak nakal banyak. Suruh berdoa kita tidak mau.
Sampai ini guru yang mengajar ini marah. Dia bilang, Petra, ngana sekolah di sekolah Kristen, kenapa ngana ndak mau Nama Petra. Ya. Oke. Aduh, kita bilang, tak cuma berdiam begini. Akhirnya ini ibu ambil penghapus, dia lempar. Ini dia lempar, kita mengelak, nggak kena. Oh, lebih marah, ambil klom langsung puk, nggak kena. Akhirnya masuk ruang BP. Orang tua panggil ini. Pasti orang tua dipanggil. Waktu itu ketua yayasan di sana itu Pak Eli Manahutu. Oh, keras, dia bilang, ngana sekolah di sekolah Kristen, berdoa ngana ndak mau. Ngana kita kasih DO dari sini, ndak ada sekolah yang mau terima. Takut kita, aduh, masih ada masa depan kita ini, kenapa gitu? Nah, itu banyak cerita dan waktu kita memang orang di luar, karena apa? Waktu masih muda itu kita hobinya hura-hura. Hobi hura-hura. Kita hobinya waktu zaman tahun 90-an itu hobi disco-disco. Iya, di zaman itu ya, Pak. Waktu zaman disco-disco kita dorang bilang aktivis. Paling aktif, bukan cuma aktivis, paling aktif. Sempat ikut-ikut turnamen. Dulu ada dorang bilang turnamen Jackson. Iya. Sampai-sampai kita nama dorang ganti. Kalau nama biasanya di tempat saya waktu kita kecil, teman-teman panggil kita Wendy. Akhirnya dorang ganti Wendor Jackson. Ini yang menarik nih. Karena kalau mau lihat gaya Michael Jackson mulai dari gaya model apa itu kita bisa tiru semua, dan itu selalu ikut kontes. Dan memang karena pergaulan itu kita dibawa sampai jauh sekali. Akhirnya ya dalam studi pun memang agak terganggu karena keseharian kita itu luar biasa. Ndak mau orang Manado bilang ndak mau dengar nasihat orang tua, pontar lebih banyak. Karena dengar ada acara di mana saja, ini telinga mau berdiri begini. Di mana ini kita pasti mau ke sana. Dengar dentuman musik sedikit aja, pasti di sana itu. Sampai walaupun pulang kita seringkali sempat dicegat, tapi tetap nekat sekali. Jadi ya waktu kuliah pun, waktu itu kita kuliah di Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi. Aduh, itu kebiasaan lama itu masih terbawa-bawa. Itu Pak memang gejolak anak muda ya Pak, saya pikir seperti itu. Tetapi ini kan tadi di perkenalan di belakangnya sudah ada SPDK. Jadi menarik nih ceritanya. Sempat dengar bahwa Pak Petra masa mudanya tadi sudah sempat diceritakan pernah juga terlibat dengan okultisme. Itu bagaimana Pak sampai terbawa ke hal tersebut? Jadi okultisme ini memang keluarga saya, opa saya itu kalau di Tombasian itu terkenal juga, orang bilang sih dukun putih, tapi tidak ada namanya dukun putih ya, tetap dukun ya. Orang bilang Mariara. Dotu atau apa? Seperti itu, opo. Dari kecil begitu sakit, biasanya ini opa ini langsung connect, dia datang, biasa langsung kasih mandi pakai kembang 7 rupa, tidak lupa dorang bilang pakai goringo. Oh, itu jadi masa kecil itu walaupun sudah Kristen tetapi terlibat. Itulah kita bilang belum Kristen yang sesungguhnya. Iya. Tapi waktu itu karena adat dan kebiasaan agama suku kan ini, jadi itu terbawa-bawa terus sampai kita besar, kita orang Kristen tapi cuma dibilang orang Kristen tapi sebenarnya itu jadi topeng saja. Sedangkan kemauan saya, karena kita lihat ya namanya juga tawaran dunia, tawaran iblis itu berbagai macam cara, akhirnya kita ingin yang instan. Naluri anak muda ya Pak, pasti ya ingin yang instan, ingin serba mencari tahu. Jadi hal-hal seperti itu jadi penasaran. Apalagi waktu masih muda, seringkali orang muda itu kan ingin jati dirinya. Ada, ternyata orang ini hebat, orang ini jago. Jadi memang kita juga dibesarkan di Tuminting, di lingkungan yang bukan agak keras, tapi di lingkungan yang boleh dikata
sangat berpengaruh dalam kehidupan saya karena kita tinggal di sebelah lapas, lembaga permasyarakatan, dan kita sama anak-anak pegawai itu dekat sekali karena orang dari kecil berteman. Akhirnya keseharian kita biasanya kumpul dengan anak-anak. Kalau lagi suntuk di luar, orang masuk ke dalam. Dan itu free, ndak dilarang ya, karena aku bawa dengan anak-anak pegawai. Dan kalau di dalam sana, orang pasti akan diam sampai sore. Nanti disuruh pulang baru pulang karena selnya mau kan ditutup. Nah itu pergaulan di situ itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya karena di sana banyak hal yang kita belajar yang belum harusnya kita belajar, belum boleh kita tahu. Justru kita tahu dari dalam. Mulai dari kekerasan, mulai okultisme itu kita termotivasi dari ini kutik dia kabal, dia begini, dia sampai begini. Jadi pergaulan di sana walaupun kita orang luar, tetapi sama juga kita orang di sana, di dalam sana, karena di dalam situ segala jenis kejahatan sudah ada. Bergaulnya sehari-hari di situ. Iya, jadi kita tumbuh di situ, besar juga kita di kampung di sana tergolong ya itu yang dari awal sudah dikatakan kita ini pemabuk. Jadi karena kebiasaan ini sampai kita tumbuh di lingkungan yang memang membuat terbentuknya kita di daerah yang memang terkondisikan, akhirnya kita kehidupan syarat dengan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita walaupun kita sudah menikah itu terbawa sampai menikah. Terbawa. Jadi waktu kecil, waktu remaja-remaja itu kita sangat senang ke dalam karena begini, kita juga bisa dapat cuan di sana. Jadi cuannya begini, contoh begini, ini orang-orang narapidana ini biasanya, ini rakyat binaan ini, dorang ingin mabuk, tetapi tidak bisa bawa minuman kan ke dalam. Mereka pintar. Jadi suruh anak-anak kompleks ini beli kelapa muda. Jadi beli kelapa muda, kita bawa kelapa muda. Ada teman-teman yang disuruh beli spiritus. Nanti di dalam dorang oplos. Diracik oplosan. Jadi oplosan. Walaupun itu berbahaya, tapi mereka menikmati. Jadi ini semacam perantara ya dari luar ke dalam. Nah, kita tetap dapat cuan dari situ. Iya. Jadi memang kehidupan waktu itu mau bilang orang Kristen ya memang orang Kristen, tetapi untuk jadi Kristen yang sesungguhnya waktu itu kita rasa memang jauh. Karena dari latar belakang keluarga juga, kalau kita opa itu memang dia juga salah seorang orang sini bilang permesta, kepala permesta batalion X. Jadi okultismenya berat. Jadi okultismenya berat. Dari kecil kita sudah dididik, dididik untuk supaya yakin bahwa ini okultisme ini berjalan, dan itu yang terbawa motivasi sampai besar kita sempat terbawa-bawa seperti itu. Walaupun kita orang Kristen masuk gereja, ya seperti itu. Wah, menarik. Tapi bagaimana Pak prosesnya Pak sampai untuk bertobat itu sampai akhirnya meninggalkan okultisme itu, bagaimana Pak ceritanya? Ya, untuk suatu pertobatan itu sebenarnya bukan hasil usaha saya. Betul ya Pak. Istri saya ketika saya kawin itu masih terlibat dengan hal-hal itu. Istri saya ini 7 tahun dia berdoa buat saya untuk datang kepada Tuhan. Jadi menikah itu belum masuk gereja gitu. Belum. Itu kenakalannya masih lebih tambah lagi kenakalannya. Jadi setelah menikah, sudah berkeluarga, saya berkeluarga itu sekarang sudah punya cucu. Wow. Tidak kelihatan nih udah punya cucu. Kelihatan masih muda ya. Di dalam Tuhan ada sukacita yang baru. Jadi anak saya 2. Yang satu yang tua itu laki-laki, yang menikah yang perempuan. Dan waktu anak-anak ini masih kecil, saya masih terlibat dengan hal-hal okultisme.
Boleh Pak diperjelas okultisme yang seperti apa yang Pak dalami waktu itu? Jadi ini okultisme ini kan percaya hal-hal yang sebenarnya tabu untuk orang Kristen. Ini kan berbicara tentang supernatural. Jadi okultisme ini sudah saya jelaskan tadi dari kecil. Tapi ketika kita kawin, kita ingin lebih full power lagi. Iya, mendalami ya. Lebih mendalami, agak lagi. lebih mendalami. Sempat kita, walaupun ini opa ini termasuk kita sesepuh punya guru saya, tapi ingin cari lebih lagi. Sampai-sampai waktu menikah kita coba berguru di bagian Watu Dambo sini. Ada tempat ya? Ada. Watu Dambo. Ada tempat. Akhirnya kita bertemu dengan guru okultisme ini, dan memang sempat ritual-ritual, suka ritual. Jadi biasanya itu okultismenya orang Minahasa itu ator bulu yang dipotong, ada saguer, tembakau, baru pinang, gambir, baru biasanya potong ayam untuk ritual atau biasanya dipersembahkan nasi kuning atau nasi bungkus. Itu biasanya ritual seperti itu, dan kita sempat ritual seperti itu. Percaya ya Pak, itu berarti akan mendatangkan sesuatu kekuatan untuk jalani itu sampai karena memang dari kecil saya sudah dididik seperti itu, ya. Dan kita banyak melihat yang instan seperti itu, jadi timbul kepercayaan yang tinggi waktu itu. Waktu itu kita ingat, kita waktu itu banyak melihat yang mujizat ya, namanya juga setan, Kang. Banyak hal yang orang bisa perbuat. Kalau sekarang bilang mujizat, mungkin kalau itu tipu muslihat iblis tipu muslihat, minta maaf, tipu muslihat iblis. Okay. Kalau orang Kristen bilang mujizat, lain, kalau di dalam Kristen, di dalam Tuhan itu mujizat. Tetapi hal itu tipu daya iblis. Itu memang kita lihat nyata-nyata. Apa itu Pak? Jadi begini, kita bukan cuma sekedar ikat pinggang. Biasa orang ada ikat pinggang. Ya kita ikat pinggang sampai di kaki-kaki sini, tangan pakai DP kain-kain itu. Oto, orang bilang ada DP Oto itu. Baju khusus. Iya, baju khusus. Ikat kepala, kita punya semua itu. Sampai sapu tangan kita punya. Itu sudah menikah, Pak? Ya. Sudah menikah jalan. Sudah menikah. Dari muda dan sudah menikah kita masih seperti itu. Malah di waktu menikah itu lebih lagi. Karena ya namanya juga iblis. Iya. Ini opa ini rencananya mau turunkan semua ilmu-ilmunya ke kita. Wow. Dia harus Ibaratnya, ada DP penerus ya. Iya. Penerus. Kalau kita dengar sejarahnya opa dulu, waktu pecah permesta orang tembak kebal, langsung semangat lagi kita. Kita pengen seperti itu. Kebal tinggal jaga dafo kata itu, peluru. Kita pengen seperti itu. Akhirnya kita kejar itu. Sampai satu waktu kita kejar, sampai kita berguru, sampai kita punya namanya Batu Merah Delima. Itu memang ada, Pak? Memang ada. Ya? Dan biasanya saya dengar itu. Iya. Di Bitung sini pernah heboh dulu pernah heboh. Sempat ada, ya kita nggak usah sebut siapa, tapi ada yang cari katanya 2 miliar. Nah, batu ini kita punya. Tetapi kalau kita mau kasih keluar ini, anak saya mau jadi tumbal. Seperti itu. Jadi anak saya ini. Jadi batu itu diperuntukkan untuk apa, Pak? Batu itu menurut sugesti yang diberikan nenek moyang ini. Ini penasaran. Itu kebal, membawa rezeki katanya. Iya. Itu sedangkan mau potong rambut juga nggak mau putus. Itu batu itu kalau kita taruh di sini ada gelas 9 gelas jadi merah semua. Dan itu kita pernah bikin. Makanya waktu itu gencar-gencar itu sempat mau difoto. Tetapi warna kamera dulu tidak seperti sekarang kamera HP. Jadi begitu dicuci langsung hitam putih. gelap, hitam semua, nggak bisa.
sempat berapa kali mau dikeluarkan, tetapi ya namanya dulu bukan tanya Tuhan, ini tanya opo-opo. Opo-opo minta itu anak. Oh Tuhan, kita bilang Tuhan, jangan sampai. Jadi ini anak ini, bayangkan selama kita praktek, anak itu dari lahir sampai dia umur 4 tahun, dia sakit itu sakit dalam 1 minggu cuma 1 kali sembuh. Kita sadar itu kita perbuatan, tapi kita nak mau lepas. Karena kita ingin sekali orang bilang kebal. Punya kita kekuatan. pengen sekali orang ya tahu kuat ya. mau dibilang orang hebat. Jadi kita pengen sekali itu. Tetapi kita tidak mengerti. Bayangkan kita istri ini. Dia berdoa buat kita agar supaya kita bisa lepas itu. Karena anak yang akan jadi tumbal, korban, ya. jadi tumbal. Anak yang jadi tumbal. Waktu itu kita ingat sekali, anak ini tidak bisa sampai umur 4 tahun tidak bisa bicara. Karena kehidupannya sakit. Ketika dia sakit, 1 hari sembuh, akhirnya pergaulan terbatas. Dan kita berpikir anak ini menjadi anak idiot. Karena sakit terus. Tidak ada kesempatan untuk sembuh, kita berpikir anak idiot. Tetapi nanti akhir cerita, nanti kita cerita anak itu sekarang anak yang kita anak mujizat. Wow, luar biasa. Ya, ketika kita dipulihkan, dia juga dipulihkan luar biasa. Anak yang dahulunya kita pikir anak ini keterbelakangan mental, anak ini yang tidak bisa apa-apa, dia dapat beasiswa sampai kuliahnya. Wah, luar biasa. Jadi mungkin Pak, yang menjadi faktor untuk supaya Pak bertobat itu seperti apa? Akhirnya bertobat meninggalkan okultisme Ya, itu. jadi sebenarnya untuk meninggalkan okultisme, mungkin dari kisah anak tadi yang sakit-sakit itu tuh gimana? memang Belum yang waktu berat, itu belum Pak. Belum. Yang berat ini karena doa istri itu yang luar biasa. Kita akui karena istri saya itu tiang dalam keluarga. Kita cari perdukunan, dia cari hamba Tuhan. Betul. Hamba Tuhan, begitu banyak hamba Tuhan yang dia punya jadi temannya dia. Karena dia tidak mampu menghadapi kita, dia banyak berdoa, cari hamba Tuhan. Di mana saja dia pasti ketemu hamba Tuhan, dia pasti akan mengeluh dan berdoa. Dan puji Tuhan, hasilnya luar biasa. Kita tergerak untuk bertobat, sebenarnya itu gerakan dari Tuhan sebenarnya. Begini, kita kerja di Manado waktu itu tahun 90-an, tahun 95 sampai 2008-2009 kita di Manado waktu itu. Mantos itu masih dorong bilang baru Batimbun. Kita yang merintis itu dari Batimbun sampai dia jadi Mantos, kita pengawas di situ. Dan selama itu ada 5 tahun di sana kita tidak pernah datang ibadah, tidak pernah berdoa, tidak tahu berdoa. Istri ini selalu berdoa untuk kita, dan akhirnya ketika kita pulang, biasanya pulang dari Manado hari Sabtu, kita punya jadwal pulang karena kita punya tempat tinggal di sana. Jadi kita pulang hari Sabtu. Begitu kita pulang hari Sabtu, istri saya itu sharing selalu, Pi, ngana bertobat begini-begini, dia kasih firman Tuhan. Kita jadi penasaran sendiri, ini orang ini dia kasih firman Tuhan di kita. Nggak mau kalah lah kita. Jadi ketika di Manado, kita di sana suka dengar siaran-siaran apa? Radio Kristen. Oh iya. Kita taruh headset di telinga dan kita mulai dengar siaran-siaran radio. Di sana kita ingat ada beberapa radio Kristen ya, Sumber Kasih, Mitra Kawan itu biasanya khotbah semua. Kita ambil culik itu ayat-ayat. Ambil ayat-ayat bukan untuk rohani saya sebenarnya, untuk pakai berdebat sama istri saya. Lucu nih. Iya. Okay. Tetapi kita tidak pernah di luar dari nalar kita bahwa itu Tuhan cara mengajar kita seperti itu. Jadi memang niatnya begitu, ambil ayat ini mau kasih Pak istri. Iya, ambil ayat untuk menjadi berbantah-bantah dengan istri. Tetapi kita tidak sadar itu Tuhan cara supaya kita bisa bertobat. Dan memang ada gerakan-gerakan luar biasa yang memang Tuhan izinkan yang terjadi. Suatu saat kita pulang dari Manado, bukan jadwalnya. Kita pulang waktu itu hari Rabu. Biasa hari Sabtu, kita hari Rabu kita pulang.
Hari Rabu kita sampai di rumah, kita bingung cari mana kita pe istri, tidak ada. Ternyata dia ada pergi ibadah. Dia pergi ibadah dan ternyata pergi ibadahnya di luar dari kemauan saya. Iya. Biasanya kan mungkin ibu nggak tahu kalau Pak mau pulang. Iya. Jadi Kita marah besar waktu itu. Kita marah besar. Kita waktu dia pulang, kita langsung kayak orang sidang. langsung Kita tanya, sidang ya. dari mana anak? Dia bilang dari ibadah, Pi. Ibadah di mana? Oh, mendetail kita tanya. Ibadah di tempat ini. Oh, apa lain dengan kita pe keyakinan? Maksudnya lain dengan kita pe keinginan. Dia bilang kita mau datang ke Tuhan, bukan datang ke orang. Oh enggak, kita keras sekali kita. Satu saat kita marah sekali. Kita sampai itu yang pertama kali kita lepas tangan ke istri saya karena dia ibadah. Kita lepas tangan. Begitu kita lepas tangan, minta maaf waktu itu dia langsung berdoa. Justru dia berdoa. Semakin doanya tinggi, berkata-kata asing, maka guguplah saya. Guguplah saya. Kita hari itu juga langsung angkat kaki pulang. Langsung pulang ke proyek. Di sini berpikir-pikir apa yang terjadi dengan istri saya. Waktu sementara marah itu ibu berdoa ya Pak? Dia berdoa. Bayangkan rahangnya sampai geser, dia berdoa buat kita. Udah dipukul tetap berdoa. Dia berdoa. Sementara kita ada marah-marah, dia berdoa. Tuhan ampuni ini, ampuni dia Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan. Itu yang kita bilang kekuatan power ini, istri ini luar biasa. Wow. Dia berdoa, jadi memang semangat juga bagi para pendengar yang istri-istrinya yang menderita karena tekanan suami. Ini suami yang jahat sekali dulu. Kita pernah skorsing, istri saya 1 tahun tidak boleh masuk gereja. Wow, menarik. 3 pendeta yang hampir saya bunuh. 1 gereja hampir saya bakar. Itu luar biasa, itu pertobatan. Datang pertobatan, kita sadari dan kita menyesal Tuhan. Kenapa ini kita begini? Nggak apa-apa ya Pak, mungkin bisa di-sharing terus prosesnya ibu itu seperti apa waktu saat itu. Jadi kita lanjut. Iya. Prosesnya ibu sebenarnya kita mesti awal kesaksian ini Pak. Kesaksian, Iya, luar kesaksian biasa. bahwa istri saya ini selain dia berdoa buat saya, tetapi pertobatannya pun itu penuh tantangan. Ketika waktu tantangan pertama ketika dia kan mengalami sakit diabetes sejak lahirnya anak saya yang kedua. Jadi masih muda, 20-an tahun dia kena diabetes. Justru karena anak ini lahir, ketahuan dia diabetes. Nah, dia sakit, satu saat dia sakit kambuh sakitnya diabetes, dan ditambah lagi dengan malaria tropika. Malaria tropika plus 3. Dan itu dia bilang waktu itu. Iya, dengar-dengar malaria seperti itu ya, bisa. Mulai pusing-pusing. Herannya ada roh yang ditaruhkan kepada istri saya, bilang cepatnya ambil keputusan bertobat sungguh di hadapan Tuhan. Jadi dia minta langsung jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, tapi waktu itu kebetulan rumah yang saya tempati, yang rumah keluarga saya dulu itu pastori gereja GPDI. Oh, memang sudah pastori ya Pak? Jadi pastori, tapi kita belum di organisasi itu. Nah, pendeta yang tinggal di situ, dia pergi ke tempat itu dan dia minta, Pak, waktu itu kita ingat Pak almarhum Hendrik Solar. Dia bilang, Pak, kita mau serahkan kita diri sepenuhnya untuk Tuhan, kita mau lahir baru. Ibu datang. Bayangkan waktu dia lahir baru, begitu pulang di rumah, yang menjadi batu sandungan pertama ini orangnya. Kita marah setengah mati. Orang bilang, kalian besar. Kita bilang lebih baik kita cerai. Panggil itu pendeta, kita bilang. Padahal ini pertahankan prinsip ya Pak. Panggil ini pendeta. Tanpa persetujuan kita, kenapa melakukan hal ini? Ini kita dulu, orang masih belum tahu Tuhan. Pendeta datang. Kita suruh rencana kita mau habisi ini pendeta ini. Mau kena. Tapi dalam benak kita masih berpikir begini. Dia kenal sekali dengan orang.
bahkan dia sempat tinggal di sini, di rumahnya kita. Tapi waktu emosinya memuncak itu kita gelap mata. Tetapi heran ya, pendeta ini datang ke rumah, dia cuma pakai sapu-sapu begini di belakang, di kita di belakang, dia sapu-sapu gini, sabar nak, jangan begitu, ndak, nyandak, mau nih soal bikin hancur kita pe rumah tangga, itu kita pe kata-kata. Akhirnya dia bilang begini, keluar dari sini, keluar, kita bentak, kita rasa semua, aduh kita mau habisi ini dia. Akhirnya waktu itu pendeta ini cuma bilang begini, Om percaya kuat, cepat atau lambat ngana mau nyusul. Wow, perkataan iman ini. Kita bilang nyanda Om. Ini orang pendeta pertama yang kita memang punya niat jahat waktu itu. Karena waktu itu kita tubuh ini sebenarnya belum terlepas dari ikatan-ikatan itu. Lu bilang ada isi-isi. Ya memang. Ada isi. Waktu itu memang kita marah besar. Akhirnya muncul setelah beberapa waktu kan itu yang saya katakan tadi, istri mulai ibadah. Satu saat dia pergi ibadah, masuk ibadah, dan kita cari ibadah di mana. Kita tidak masuk ibadah, tapi kita tanya ada ibadah di mana? Hari Minggu. Oh di gereja ini. Oh, kenapa ngana pergi di gereja situ? Ini kita waktu dulu. Kita pergi ke tempat gereja itu, kita masuk di ruangan gereja itu, dan kita mengamuk di dalam gereja itu. Seperti itu. Ya. Sampai seperti itu, jauh sekali. Bukan cuma itu, yang pendeta terakhir yang kita rencana mau habisi, ini pendeta ini, ya itu yang saya katakan tadi, waktu kita pulang, begitu kita pulang dari kerja, ternyata istri ini pergi ibadah dan kita sempat lepas tangan. Hari Minggu kita pergi ke tempat itu, kita tunggu, kita mau bikin kacau ini ibadah, kita mau bikin kacau ini ibadah. Kita siap-siap. Satu pertanyaan yang bisa terjebak, ini pendeta ini salah bicara, pasti kita habisi. Ini otak kriminal jalan, waktu itu. Tapi ya puji Tuhan, luar biasa, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Begitu habis ibadah kita masuk, langsung diajak, mari Pak, masuk Pak. Pasang gaya, kita berdiri, enggak, kita di sini aja. Kita cuma mau tanya kenapa kita pe istri masuk ibadah di sini. Dia bilang, enggak, begini Pak, mari duduk. Begitu duduk, dia berdoa. Dia berdoa kayak kita tertawan begitu. Ada apa ini? Nggak jadi marah nih. Nggak jadi marah. Tapi tetap di sini ada keluar, awas salah bicara, awas salah bicara, kita langsung mau hantam. Tetapi begitu kita bicara yang dikeluarkan firman, dan kita tertegun, terdiam. Akhirnya timbul keputusan, oke, boleh istri saya ibadah di sini. Tetapi kalau saya butuh untuk ibadah bersama-sama dengan saya, izinkan dia. Istri saya malah ngeyel, nggak mau. Itu yang memang imannya kuat sekali. Kita akui itu. Kita percaya itu pekerjaan Roh Kudus ya, Roh Kudus yang berkarya. Biasa. Iya betul. Awalnya jadi, mau marah tapi perkataan firman yang nggak bisa marah Pak itu. Wah luar biasa. Dan doanya luar biasa. Waktu kita lepas tangan, nggak begitu lama. Kita waktu itu kerja di Manado. Banyak hal yang kita mulai dapat rasa, orang Manado bilang mulai dapat rasa itu hal-hal yang sebenarnya tidak pantas. Kita mau celaka, kita celaka. Jadi begini, ada satu waktu kita lihat ini orang di Manado, karena auto biasa, mobil-mobil dump truck itu besar, mengangkut batu yang Hammerstone yang besar-besar yang untuk penimbunan reklamasi pantai. Kebetulan dia fairnya patah dan mereka mengeluarkan ada behel itu harus dikeluarkan. Dan kita lihat orang yang pukul-pukul cuman pelan. Kita bilang begini, kita ambil kesimpulan, geser. Mari kita pakai ilmu, pakai baca-baca, kok kita pukul. Bayangkan itu martelo, orang bilang martelo 3 kilo itu.
di genggaman kita gagangnya besi. 3 kali pukul, ketiga kali patah gagangnya. Dan kepala martilnya lari di sini, ini hancur ini. Waktu dia hancur ini, yang terpikir di benak kita sebenarnya kabal. Kenapa kita hancur begini? Betul ya Pak. Kenapa ini? Betul ya, begini? Iya. Kita ingat begini, aduh, kita so pukul dengan tangan ini Pak, kita pemain tua. Jadi langsung tekonnya ke sana yang ya? Yang tekonnya ke situ. Okay. Yang tekonnya ke situ, aduh, so salah kita ini. Betul juga, waktu kita pulang, sampai di rumah, kita pe istri bilang begini. Kita bilang selamat malam Mi, jadi baik-baik, jadi orang baik-baik. Selamat malam Mi. Malam. Mi, langsung laporan. Luka kita menjahit ini 12 jahitan. Haleluya, puji Tuhan. Rasa-rasa waktu itu kita bilang, aduh kalau kita tidak sakit, kita bilang haleluya, kita dalam menderita. Lantaran emosi masih belum terkontrol, rasa-rasanya kita mau hantam. Tapi aduh, pasrah aja loh. Sakit ini. Dibilang haleluya. Kenapa nggak bilang begitu? Tuhan so bilang. Hah? Dalam hati begini, Tuhan so bilang, maksudnya Tuhan bilang bagaimana? Sudah, nanti jangan mau mengerti. Nanti waktunya. Nanti memang berjalan waktu baru kita mengerti. Ternyata dia sempat doa, dan di doa itu ada suara Tuhan yang bilang sebentar lagi suamimu akan nanti saya diproses. Diproses. Diproses Tuhan. Wah. Dan ternyata seperti itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Luar biasa ya Pak, ya luar biasa. Jadi mulai dari situ ya kita semakin gencar dengar siaran-siaran rohani. Semakin dalam kita berdebat rohani. Akhirnya kita ambil Alkitab, mulai baca di tempat kerja, mulai baca. Sudah suka baca Alkitab. Baca Alkitab bukan tujuan untuk belajar. Iya. Untuk supaya menjadi bahan untuk jadi serangan balik untuk istri saya. Dan akhirnya kita waktu itu dari Mantos itu belum kita dapat tugas proyek baru untuk mengawas di pembangkit listrik tenaga uap, geothermal project plan waktu itu di Lahendo. Itu waktu itu kita di sana, kita mulai rasa nggak tenang. Ternyata doa istri ini bisa membuat kita jadi gelisah. Doa itu berkuasa ya Pak. Iya, sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Banyak pendeta yang doakan kita. Banyak pendeta, tetapi kayak ndak bisa cuma dari sini tembus di sini. Tetapi ternyata kuasa istri itu, doa dari seorang penopang keluarga itu sungguh luar biasa. Anak yang nakal ini bukan cuman okultisme, sebenarnya ada dosa yang sebenarnya jelek. Dosa perzinahan. Mengalami hal itu ya, sempat mengalami juga. Aduh nakal sekali. Karena sempat dengar juga ke narkoba Pak, itu bagaimana? Kalau narkoba itu karena memang ya namanya sudah pergaulan. Di lapas itu ya seperti itu. Iya. Berlangsung terus sampai waktu kawin pun ya. Sempat jadi pemakai Pak atau bagaimana? Kita pemakai tapi tidak sempat jadi sampai sakau. Kecanduan enggak sampai kecanduan karena waktu itu kita lebih fokus ke minuman keras. Miras. Okay. Jadi kita rasa ini juga sudah bisa bikin on kok. Itu waktu dulu. Iya betul ya. Ada bilang cap tikus lebih oke. Kalau ini kita pakai uang terbatas. Oh iya betul ya. Waktu itu. Tetapi ya namanya juga teman-teman banyak channel, tetapi mereka ajak-ajak. Kebetulan di Manado waktu kita di waktu itu di Boulevard waktu itu. Karena kita lama di situ dan kita pengawas di situ, malam-malamnya itu kamar saya itu jadi gudang, jadi sarang penyamun memang. Orang nakal semua di situ, makan minum di situ. Sampai kita di waktu itu di Boulevard masih bebas jualan-jualan, orang-orang jualan. Jadi di seputaran situ kita punya jatah sendiri. Jadi kalau kita mau acara di atas, kita tinggal bilang, "Piminta yang di sana itu buat orang petola-tola." Jadi piminta Mas pasti kasih karena ada sedikit keperluan ini tukang jualan ini karena gerobak-gerobaknya biasanya mereka
tempat simpan di tempat simpannya ini. Iya. Kalau mau pulang simpan di tempatnya kita. Jadi ada jatah sendiri, jadi jangkrik orang bilang. Jadi kenakalan itu syarat sekali dengan, boleh dibilang paket lengkap nih Pak. Udah narkoba, miras, tadi sempat bilang persinahan, sampai okultisme Ya. ini. Wah. memang Itu ya Pak. Ya. Tapi ceritanya sampai bisa bertobat itu seperti apa Pak? DPW poin sampai akhirnya memilih untuk bertobat. ya. Jadi begini. Ada satu waktu saya di Geothermal Project Plan itu saya kayak digerakkan, ada kegerakan sendiri. Akhirnya kita bilang begini, Mi, kita mau pulang, kita mau berhenti kerja. Nggak tenang sementara kerja itu Iya, ya Pak. kita mau pulang, kita mau di rumah Jo. Jawaban dari istri, biasanya orang kalau dengar orang mau resign, mau berhenti kerja, jangan kerja loh, anak-anak pasti seperti itu. Iya, pikirnya ekonomi ya Pak. Iya. Tapi luar biasanya, ketika kita lontarkan, nih kita mau pulang, kita mau di rumah Jo, dia bilang, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu yang luar biasa. Di sini jadi tanda tanya, aneh, karena tidak berpikir kita takut atau apa. Tapi betul, gitu kita pulang, kita cerita, dia bilang begini, Tuhan so bilang lagi-lagi, Tuhan so bilang, kita pikir-pikir hebat juga anak ini. Kok bisa Tuhan seperti itu? Kita belum mengenal Tuhan waktu itu, dan sudah kita jalani dulu. 1 minggu di rumah, mulai berpikir, kita ini sudah kerja. Terus masa depan anak-anak seperti apa? Mulai berpikir begitu. Akhirnya pertama kali kita mau berdoa ke Tuhan. Di saat itu ya Pak. Iya. Kebetulan kita pe rumah yang di Sagrat, rumah panggung. Jadi kita naik bagian atas, kita tengok dulu di bawah-bawah begini ada orang enggak. Istri tidur, kita naik di atas, kita mulai. Kita datang, kita tutup pintu, kita begini. Tuhan, kita malu bicara Pak Tuhan. Ini doa pertama yang kita ingat sampai sekarang. Kita malu bicara Pak Tuhan. Kali ini kita mau minta ampun, kita bicara dengan Tuhan. Tuhan, kasih akan kita kerja. Itu kita berkata-kata. Karena mengisi waktu luang, memang di rumah ada kendaraan mikro. Jadi kita waktu itu sementara itu mengisi waktu luang kita bawa mikro. Lucunya, nggak lama kita habis berdoa itu, teman telepon, Ben, nggak suka ikut dengan kita? Kita bilang kemana? Kita ada proyek, tapi mau bikin stadion di Talaut. Kita pikir Talaut, menggebu-gebu kita. Oke. Tapi itu kita mau tanya tapi istri dulu. Oh yo. Nanti kasih kabar ya. Yo. Singkat cerita kita tanya, Mi, kita mau ke Talaut? Dia cuma bilang, terserah Ana. Kalau memang Tuhan izinkan ke sana, terserah Ana. Kita bilang ini lampu hijau. Tapi dalam benak kita, aduh, kita mau ke sana. Jauh dari keluarga. Kita seberang lautan. Mempan enggak kita punya ilmu-ilmu ini? Oh, berpikir seperti itu ya Pak. Mempan enggak ilmu-ilmu ini? Dengar-dengar di Talaut itu lebih kuat. Okultismenya juga kuat. Aduh, tapi sebenarnya itu tinggal pikiran dari manusia, tapi iya. sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja dalam hati betul, saya. iya, Kita berdoa itu Roh Kudus sementara bekerja karena waktu itu sudah bisa apa-apa dan kita mulai tergerak hati sebenarnya waktu itu. Itu ada kegerakan hati yang luar biasa yang membuat kita ingin dekat dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu itulah kita katakan, kita bilang, Mi, kita pengen pelepasan kayaknya. Bayangkan kata-kata kita bilang kita mau pengen pelepasan. Menangis hari itu. Istri saya menangis seperti anak kecil. Tetapi menangis karena sukacita ya Pak. Sukacita yang luar biasa. Ini orang yang luar biasa. Yang ditunggu-tunggu pertobatannya. Ini pertobatan, dia bilang, Tuhan 7 tahun kita tunggu ini Tuhan. 7 tahun kita tunggu ini kata-kata ini. Dan pada waktu itu kita ambil keputusan yang luar biasa. Kita bilang, kita siap mau bertobat. Tapi pakai tapi
jangan ini pendeta 3 pendeta ini. Pendeta 3 yang sebelumnya Jangan tuh hampir kita pukul, karena waktu itu bukan kita dendam, gengsi. Betul, iya. Gengsi. Kita hampir pukul, kita pernah mengamuk dalam gereja, ini juga hampir kita pukul dan mengamuk dalam gereja. 3 pendeta ini jangan. Ya, dia bilang, kita stok hamba Tuhan banyak kok, nggak usah khawatir. Tapi hari itu dia menangis. Dan kita ingat sekali, waktu itu kita diajak begini, kalau nggak ada bawa pendeta itu, ada hamba Tuhan yang selalu dia ajak berdoa, dan dia memang dekat dengan hamba Tuhan ini. Ada namanya Ibu Carolina Gamgamora, pendeta juga dia. Dia bilang, mari kita ajak anak ke sana. Jadi kita diajak ke sana, ke tempat Ibu Carolina ini, dan kita mulai cerita. Jadi kita sharing dulu, Ibu Carolina udah ada apa. Jadi Ibu Carolina pun lihat kita, menangis dia lihat kita. Karena walaupun dia cuma pendoa, tapi bagaimana perjuangan seorang istri yang lama sekali dia doakan, dan doanya dijawab. Jadi ini hasil doa sebenarnya. Haleluya. Wah, ini menarik, Pak. Tadi waktu bilang proses Ibu berdoa itu, sempat dengar juga bahwa Ibu sudah hamba Tuhan atau gembala. Itu sudah gembala atau belum? Ya. Waktu itu masih belum gembala, tapi dia sudah aktif sekali dengan kerohanian. Karena waktu itu tidak bisa mau sekolah pendidikan teologi pun tidak bisa, karena penghalangnya penghalangnya kita. Jadi waktu itu singkat saja, waktu pelepasan, waktu di kesana kita disuruh puasa 3 hari. Pendeta juga puasa 3 hari, semua orang puasa dan sama-sama. Dan memang paling inti untuk melepaskan kuasa-kuasa ikatan, kuasa kegelapan itu, yang paling utama dari pribadi orang itu. Betul ya, Pak. Kalau kita nak melepas, tidak bakalan terlepas. Jadi waktu itu kita siap penyerahan sungguh. Tapi kita tahu itu kekuatan Roh Kudus itu bisa menggerakkan seperti itu. Betul ya, Pak. Dan pada waktu itu kita puasa, hari pertama didoakan. Ibu gembala yang ini Ibu pendeta yang kena serangan balik. Betul ya, ada serangan-serangan ya, Pak, kebetulan ya, itu. Waktu itu Ibu pendeta juga itu sedang mengandung. Dan waktu itu malamnya tidak bisa tidur karena sakit sekali, kata perutnya kayak mau kontraksi, katanya seperti itu. Serangan balik seperti itu. Hari kedua dia panggil adiknya juga, pendeta Jeffrey. Mereka berdoa sepakat ya, Pak. Iya, berdoa. Berdoa. Hari kedua serangan ke pendeta Jeffrey itu. Iblis tidak mau tidak mau tinggal diam ya, Pak. Sulit mau dilepaskan karena okultisme ini kita anggap ya memang rebut-rebutan jiwa kayak, Pak ya. Benar seperti itu. Akhirnya hari ketiga mereka berdoa, siram minyak, dan itu mulai kita manifestasi. Dan luar biasa, begitu kita selesai dari doa, rasa ini lepas semua. Damai sejahtera itu ada. Damai sejahtera. Dan yang paling unik, ini yang paling unik ketika kita bertobat, yang kita merasakan itu, pertobatan itu, sukacita itu tidak ada duanya. Sukacita tidak ada duanya. Ya, Pak. Iya. Orang mau bikin salah pun kita anggap enggak masalah. Jangan. Soalnya mau tersinggung dan soalnya mau tapela tuh hati. Dulu waktu kecil tapela besar. Dan waktu itu sudah ada kerinduan untuk mempertobat. Ini 3 pendeta ini, kita mau minta ampun Tuhan, kita mau minta ampun. Itu yang sebenarnya gerakan dari dalam. Kita yang paling lucu seperti ini. Kita waktu itu belum jadi berangkat. Karena waktu itu yang ke laut itu. Ke laut. Jadi keseharian kan kita isi dengan bawa mikrolet. Yang paling lucu, mungkin kalau ada yang dengar podcast ini pasti akan ketawa mau lihat itu. Iya. Mau ingat kisah itu. Bayangkan kita ada hampir 1 minggu kita bawa oplet, kita tidak ambil uang, kita muat penumpang gratis. Orang anggap kita begini. Wah. Tapi kita bilang biar kita gila karena itu sudah bertobat itu. Begitu bertobat itu sukacita luar biasa. Kita bilang ini
Orang anggap kita gila karena begitu naik mau turun. Mau kemana? Sudah naik begitu turun. Pak, enggak, Tuhan Yesus so bayar. Ini lucu, orang anggap kita begini. Orang dalam otot pernah bawa kita tahu orang baca cerita. Jadi tanda tanya. Iyo, siapa ini orang begini? Masih ada penumpangnya lain tuh dengar-dengar yang sudah turun. Besoknya masih ada yang tunggu-tunggu. Dan bayangkan yang lebih sensasional lagi. Setiap gereja kita mau pandang denominasi apa, di dalam oto kita angkat tangan, Tuhan terima kasih Tuhan, kita teriak dalam oto. Itu orang yang anggap kita seperti itu. Terima kasih. Orang tanya, kenapa begitu? Tuhan so bikin kita berubah. Oh, haleluya. Dan mulai saat itu kita boleh dibilang penggila Tuhan. Penggila Tuhan. Wow. Jadi penggila, merasakan bagaimana itu lawatan Tuhan dalam hati yang bisa merubah. Iya, Pak, ya. Dan yang saya ingat sampai sekarang, semua persekutuan doa, rasa-rasanya kita pernah injang semua di tempat Masuk ini. semua ingin belajar. Masuk semua. Kita tidak mengenal waktu. Maka rasa-rasa hari Minggu, kalau boleh hari Minggu semua. Hari Minggu. Itu ya gejolak cinta dengan Tuhan ya. Kasih mula-mula Iya, itu luar biasa. Dan luar biasa. hal itu yang tetap kita pertahankan sampai sekarang. Iya, harusnya seperti itu ya, Pak. Ya, jadi penggila Tuhan. Wow. Memang orang anggap kita ini orang ini ada betul atau enggak. Ini ceritanya coba Jo, naik oto bareng kita, mau lihat gereja kita angkat tangan, terima kasih Tuhan. Ini diarahkan ke gereja. Orang pasti anggap enggak masuk akal. Turun pun enggak bayar. Tuhan Yesus so bayar kan lucu. Iya, kalau boleh saya bilang ya Pak, gelora waktu di okultisme itu kan dengan roh jahat ya, dibilang roh iblis. Itu timbul kekerasan, timbul mungkin pelit juga, tetapi ketika mengalami Tuhan Roh Kudus pulihkan, maka roh kasih itu besar sekali ya, sungguh jauh berbeda ya Pak. Ya, itulah yang kasih Tuhan dan kasih dunia itu sungguh jauh berbeda. Wow, luar biasa Pak. Itu yang membuat gelora ini. Amin. Yes. Gelora ini sangat menggebu-gebu karena Tuhan. Dan saya waktu itu, aduh Tuhan, kenapa kita baru kenal Tuhan sekarang? Kenapa baru sekarang kita kenal Tuhan? Nggak dari dulu-dulu. Itu yang kita rasa. Bayangkan kita bawa mikro, ini bawa mikro LED. Tahu-tahu mobil mikro LED ada yang seruduk dari belakang motor. Kita lihat begini bumpernya bengkok. Kita lihat begini, enggak apa-apa, puji Tuhan, enggak apa-apa. Sampai segitunya. Sampai seperti itu, enggak apa-apa. Ini orang ini loh, karena so, mungkin dia, tapi anehnya dia langsung cabut. Tapi enggak apa-apa, kita ampuni kan, enggak apa-apa. Kita bilang mungkin karena enggak sengaja. Tapi itu ada ya Pak, dalam Alkitab bilang, apa yang dahulu ku anggap untung sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi kita mampu berbuat kasih ya buat orang lain. Wah, luar biasa. Mengalami Tuhan di dalam pribadi, sungguh pengalaman yang luar biasa. Wow, pasti itu respon dari keluarga, teman-teman itu sangat sukacita waktu Pak bertobat. Sukacita keluarga bukan cuma istri saya, orang tua saya itu. Orang tua saya itu menangis sampai setiap saat ketika dia mau lihat kita, dia pasti menangis. Bukan menangis karena dia, tapi menangis haru. Oh Tuhan, kok bisa rubah ini anak ini? Betul. Orang yang seperti ini kok bisa dirubah? Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Kalau ibu-ibu mengalami tekanan, mengalami sesuatu yang tidak enak dari suami, berdoa. Kita anjurkan tetap berdoa. Istri yang doa luar biasa yang kita sampai sekarang kita bilang kita ada karena anugerah Tuhan, tetapi doa istri saya yang membuat kita seperti itu. Ya, Pak. Kesaksian luar biasa ini sangat memberkati teman-teman Sobat Pondok Cerita yang menyaksikan podcast kali ini Pak. Wah itu di sini masih ada nih Pak ya. Bagaimana sampai prosesnya Pak sampai memutuskan untuk full time menjadi hamba Tuhan itu bagaimana? Jadi sebenarnya untuk jadi full time hamba Tuhan itu istri saya terlebih dahulu karena dia waktu dia sekolah Alkitab waktu itu memang pengalaman rohaninya luar biasa dan dia sempat mendengar suara Tuhan seperti ini.
apakah kamu sanggup seperti Abraham? Pikirannya anak yang tua ini mau dikorbankan seperti tapi Tuhan katakan ke istri saya bukan itu. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan minta. Istri mulai berpikir apa itu. Akhirnya dia tergerak hati. Mungkin Tuhan minta kita mesti memberikan sesuatu untuk Tuhan. Kita ada tempat di Sagrat yang tanahnya didonasikan untuk pelayanan. Didonasikan untuk pelayanan, dan puji Tuhan waktu itu orang keluarga langsung sepakat. Karena kebetulan di tempat kita itu, di belakang rumah kita nanti ada perum yang besar, mungkin mobil dibilang perum apa ini, tapi itu perum eksekutif yang nantinya akan dibuat. Tetapi akses jalannya itu enggak ada. Belum ada akses. Kebetulan jalan di samping rumah saya itu bisa jadi akses jalan masuk ke perum itu. Dan ini pengusaha ini lihat tempat ini cocok, dan dia bilang begini, tanah ini mau dibeli. Ketika mau dibeli, orang bilang, "Dah, ini sudah dikasih untuk Tuhan." Takutlah ini pengusaha ini, aduh, kita mau beli Tuhan punya. Dia bilang, "Kalau begitu orang tukar guling kalau mau." Orang keluarga setuju, dan kebetulan pengusaha ini punya orang beriman juga, anak dalam Tuhan, dan dia katakan begini, "Saya akan bantu membuatkan gereja di sini walaupun dari batang kelapa, karena nanti batang kelapa banyak yang dipotong." Tetapi pada saat puji Tuhan ini Tuhan juga gerakan. Tuhan gerakan sampai ini waktu pengusaha ini makan dalam satu hidangan keluarga dan dia sharing dengan keluarganya, justru anaknya yang jadi berkat. Dia katakan begini, "Papi, kalau papi mau bikin gereja dari batang kelapa, papi berkat batang kelapa." Iya. Akhirnya pengusaha ini putuskan kita mesti baking bangun sebagus mungkin untuk Tuhan. Ya, betul sekali. Wow. Dan itu yang terjadi. Tapi untuk masuk ke dalam sana ada ceritanya juga panjang juga. Tapi kita rasa itu awal bagaimana Tuhan support. Yeah. Dan kita memang dengan keluarga minta, kalaupun kita mau jadi hamba Tuhan, kita tahu surga siap support. Amin, iya Pak. Surga siap support. Yes. Dan kita mulai merasakan itu, waktu istri saya mulai sekolah, waktu itu kita minta maaf, kerjaannya masih belum mapan, dan dia disupport, ada yang sponsor istri saya untuk sekolah. Dan puji Tuhan dia sekolah, dia selesai, dan kita bilang ini berarti jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan. Kita waktu itu ketika kita bertobat, kita orangnya dulu angkuh, orangnya sombong, orangnya tidak bisa, orang bikin salah. Ketika kita bertobat terbalik, pertama bayangkan kita kerja, Tuhan arahkan untuk pembentukan mental kita. Betul ya Pak. Kita pertama kerja, setelah kita bertobat kita bilang, Tuhan, kita tidak minta banyak-banyak. Yang kita minta, kita bisa kerja di Bitung, dan kita bisa kasih cukup kita pe keluarga, dan kita ada waktu untuk ibadah. Ada satu perusahaan besar yang memang waktu itu membutuhkan. Kita ada seorang jemaat yang ajak, Bro, suka mau kerja dengan kita? Kita bilang, suka. Kerja apa dulu? Kita bilang, kita sekarang kita tidak mau kompromi. Kita bilang, kita mau jalan lurus. Kita bilang, kerja apa? Mau jualan. Jualan barang apa? Barang-barang warung. Kita tanya, apa ini? Minuman keras atau? Oh enggak, bukan. Apa itu? Ini barang-barang kebutuhan keluarga. Kita bilang, oke, enggak masalah. Kita suka. Sekarang bikin lamaran. Kita bilang, tunggu. Kita sementara ada puasa ini. Seperti itu. Ya, waktu itu memang kegiatan gereja ada puasa 3 hari 3 malam. Waktu itu memang
gelora menggebu-gebu. Jadi kita waktu itu kita ada jalani. Dia bilang orang lain semua ganti. Kita bilang kalau Tuhan bekerja pasti Tuhan kasih. Nah, luar biasanya hari ketiga pun tidak ada yang lama. Tidak ada yang melamar posisi itu. Kita masuk, bayangkan kita dari seorang pimpinan kita jadi sopir perusahaan untuk melayani toko-toko. Jadi supplier ya. Jadi supplier. Dan di situ kita mulai dibentak. Kita mulai dapat rasa menjadi orang paling kecil kali. Tapi luar biasa sukacita yang Tuhan sudah bangun di dalam hati. Iya. Tuhan sudah bangun itu luar biasa. Kita hilang semua di pikiran. Melimpah sukacita dan tuh kesabaran itu hilang. Ya. Jadi pikiran-pikiran negatif itu tidak ada lagi. Kita siap. Mau dibentak, mau diperintah, kita siap waktu itu. Itu roh marah itu soalnya ada ya, Pak? Nggak ada lagi. So, ada tuh roh kasih, sabar itu selalu luar biasa. Bayangkan kita kerja, ini paling lucu kita, karena itu teman-teman sampai panggil begini, ini orang ini kok jadi aneh. Orang lain bawa apa ini, kita kerja bawa Alkitab. Dorang bilang karena mau jadi pendeta, kita cuma bilang amin. Tuhan tangkap nih perkataan. Iya. Iya. Jadi memang berjalan waktu. Bayangkan ke toko-toko itu dalam tas itu pasti ada Alkitab dan kita suka sharing. Kita suka sharing karena kita mau respon itu panggilan Tuhan. Kita respon panggilan Tuhan. Jadi waktu itu dalam pekerjaan walaupun ditekan, di apa kita rasa sukacita dan kita setia dengan pekerjaan itu. Karena apa? Justru di pekerjaan itu jam 4 harus pulang. Kita bilang, luar biasa Tuhan sediakan karena waktu untuk ibadah. Pasti ada pasti tiap ada. hari. Bayangkan waktu itu tiap hari kita ibadah. Tiap hari ibadah. Adapun tempat yang lowong untuk bisa sampai 2 kali kita pasti akan 2 kali. Jadi memang jadi penggila Tuhan waktu itu. Sampai sekarang, wah luar biasa ini. Seperti itu memang. Jadi gelora yang ada itu menggebu-gebu. Sampai orang-orang bilang, aduh Pak Petra ini cocok jadi pendeta kita, cuma haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Orang tidak tahu ini Tuhan sementara ada proses. Dan kita juga sementara waktu itu kita sadari ya memang Tuhan. Kalau memang Tuhan mau pakai kita, pakai dengan kuasanya Tuhan. Dan waktu itu istri saya sudah dilantik jadi pendeta. Memang waktu itu kita pegang pelayan di sana dan kita memang masih kerja. Dan walaupun dalam pekerjaan ya itu memang apalagi seorang marketing itu tantangannya besar sekali. Betul, iya. Tantangannya besar sekali karena bukan cuma menghadapi toko tetapi menghadapi orang banyak juga. Biasa godaan-godaan, apalagi orang dari bertobat, orang dari dalam pertobatan, ujian yang paling besar itu justru hal-hal yang dia ingini. Seperti apa itu, Pak? Ya, kita kasih contoh. Di tempat saya bekerja, pasti saya akan berhubungan dengan SPG atau SBA. Tempat saya bilang SBA. Kita akan dosa masa lalu itu ya mungkin. Dosa-dosa masa lalu itu godaan tinggi sekali. Betul sekali, iya. Di tempat-tempat itu, kalau persekutuan godaannya tinggi sekali. Jadi bagaimana Pak hadapi hal itu? Hadapi itu justru kita ajak dorang sharing dan kita berdoa. Seperti itu. Jadi di toko kebanyakan ini SPG ini nanti kalau ketemu SPG itu mungkin atau SPG ini nonton podcast ini. Pasti mereka akan ingat, iya betul ini Pak Petra ini. Iya. Kita langsung aja ngonipe pergumulan apa? Ngonipe masalah apa? Bagaimana keadaan keluarga dan kita mulai doakan. Jadi seperti itu ya. Ya justru ada satu tempat di supermarket tapi di bagian Bitung. Kita masuk, dorang bilang, aduh Pak Petra lagi, aduh khotbah lagi. Saya bilang, ngoni tidak mau dengar itu kebenaran. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, karena orang takut juga sih. Sebenarnya bukan takut apa itu, tapi mereka punya rasa izin untuk. Tapi ya itulah kita. Jadi kita mulai rangkul mereka dan ada beberapa yang memang ada yang sempat kita layani, ada yang
mau datang bertobat sungguh kepada Tuhan. Menghidupi panggilan dalam dunia Iya, kerja iya, juga iya. ya Pak. Wah, menarik sekali ini kesaksian dari Pak Pendeta. Pak Pendeta Petra, wah, sangat terberkati Pak. Ini Iya, iya. saya yang hadir, tapi pasti juga teman-teman Sobat Pondok Cerita yang dengar kesaksian Iya. di kesempatan kali ini sangat-sangat diberkati. Nggak ada rasa nih Pak, waktu ini orang dibatasi dengan waktu. Tapi mungkin sebelum tutup, ada harapan enggak ke depannya? Apa Pak? Harapan-harapan Pak Sebenarnya ke harapan depannya? saya, terlebih khusus yang nonton podcast ini, semoga lewat podcast ini dia banyak yang merasa beban berat, merasa tertekan. Harapan saya lewat podcast ini bisa jadi motivasi yang baik. Amin. Dan terlebih lagi di akhir zaman ini kita rasa banyak petobat-petobat yang Tuhan akan tarik. Amin. Banyak petobat-petobat yang Tuhan akan tarik. Kita ingat satu firman Tuhan tentang seekor keledai ketika Yesus mau masuk Yerusalem sebelum dielu-elukan. Ada seekor keledai muda yang ditunggangi Yesus. Kita ingat bahwa anak-anak muda, saya katakan anak muda karena range usia 35 sampai 17 tahun itu, walaupun dia sudah menikah tetap itu anak muda. Dan kita percaya 30 tahun itu umur pelayanan Yesus. Dan Yesus juga ingin cari orang-orang yang ingin melayani Yesus, yang ingin ditunggangi Yesus. Jadilah seperti keledai muda yang siap ditunggangi Yesus. Karena kenapa saya katakan keledai? Keledai itu memang orang bilang binatang yang bodoh. Tetapi kebodohan keledai itu artinya bodoh terhadap dosa dan dunia. Karena akhir-akhir ini Tuhan cari orang yang hidupnya suci, yang suka menjaga kekudusan. Akhir-akhir ini Tuhan akan pakai dia, yang tidak kompromi yang tidak kompromi lagi. Baru keledai ini tajam pendengaran. Harapan saya jadi keledai muda yang tajam dan sensitif dengan firman Tuhan untuk merespon panggilan Tuhan. Untuk merespon panggilan Tuhan. Dan ini keledai ini kita memang terinspirasi. Kenapa? Kita berpikir Tuhan ini kita jadi keledai muda yang siap ditunggangi Tuhan. Siap untuk bekerja di ladang Tuhan. Nah, Yesus mencari ini anak-anak muda atau keledai-keledai muda yang siap Tuhan pakai. Luar biasa Pak. Wow, sangat-sangat memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Sayang sekali sebenarnya masih ingin bercerita, tetapi orang dibatasi dengan waktu. Mungkin ada di sesi-sesi selanjutnya. Siap ya Pak? Oke, nanti mungkin ada sesi yang kedua. Oke, Sobat Pondok Cerita, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Pak Pendeta Petra. Sebelum saya tutup, tadi sebelum dimulai saya sempat mencari kata penutup untuk podcast kali ini, dan tanpa sengaja yang saya dapatkan untuk pesan itu, tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetap semangat dan yakin semuanya bisa dilewati dengan doa dan usaha. Haleluya. Semangat, semangat, dan semangat. Puji Tuhan, akhirnya saya Susi Suryani undur diri bersama Pak Pendeta Petra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk podcast kita, dan bagikan kepada teman-teman jika teman-teman merasa diberkati. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Pondok Cerita.